Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SIP akan menjelaskan tentang penerapan aljabar linier pada proses kriptografi menggunakan metode Hilbert. Kami akan menjelaskan tentang pengertian aljabar linier dan matriks, penjabaran matriks, pengertian aritmatika modulo, pengertian kriptografi dan Hilbert, proses kriptografi, dan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Rossi dengan NIM 220512140054 kelas SIB kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aljabar linier dan matriks. Aljabar linier merupakan bidang studi yang mempelajari sistem persamaan linier serta solusinya, vektor dan transformasi linier. Matriks adalah sekumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Aljabar linier dan matriks adalah bagian yang sangat berkaitan. Matriks merupakan operasi dalam pencarian persamaan aljabar linier. Jenis matriks. Matriks memiliki banyak jenis untuk memudahkan kita dalam memahami enkripsi dalam proses kriptografi. Kelompok kita akan membahas beberapa saja, seperti matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang ukuran barisnya sama dengan ukuran kolomnya, yaitu n kali n. Kemudian matriks transpose. Matriks transpose diperoleh dari mengubah baris menjadi kolom. Perkenalkan, nama saya Ali Halifi dengan NIM 220512140064 dari SIB. Saya akan melanjutkan penjabaran materi dari teman saya, yaitu tentang penjabaran matriks. Yang kedua, perkalian matriks. Ada dua, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar akan menghasilkan matriks dengan elemen yang sama, tetapi dengan elemen setiap matriks yang dikalikan dengan bilangan skalar tersebut. Yang kedua, perkalian matriks dengan matriks lain. Misalnya matriks AM kali N dan BX kali Y, maka matriks A kali B bisa dilakukan jika N sama dengan P dan hasil ukuran matriks M kali I. Matriks B kali A bisa dilakukan jika I sama dengan M dan hasil ukuran matriks P kali N. Elemen baris ke-1 kolom kedua merupakan hasil penjumlahan dari hasil kali elemen pada baris ke-1 matriks A dengan elemen pada kolom kedua matriks B. Yang ketiga, operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau disebut OB merupakan operasi aritmatika yang terjadi pada setiap elemen pada baris. Operasi baris elementer meliputi pertukaran matriks, perkalian baris dengan konstanta tak nol, dan penjumlahan suatu baris dengan hasil perkalian baris lain dengan konstanta tak nol. Hasil dari OB adalah matriks atau epsilon baris yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada baris tak nol, elemen pertamanya adalah 1 atau 1 utama. Yang kedua, pada baris tak nol berikutnya, pembuat 1 utama berada lebih kanan. Dan yang terakhir, baris 0 diletakkan paling bawah atau eliminasi Gauss-Jordan menghasilkan matriks atau epsilon baris tereduksi dengan elemen selain 1 utama adalah 0. Yang keempat adalah matriks inverse. Satu matriks persegi A dikatakan memiliki inverse apabila matriks persegi B sehingga dengan I adalah matriks identitas dan matriks B merupakan inverse dari matriks A. Atau A-1. Perkenalkan, nama saya Reza Pramudia Prastian dengan NIM 220512140090 dari kelas SIB 2022. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aritmatika modulo. Aritmatika modulo adalah sebuah operasi hitung aritmatika dan operasi yang digunakan pada aritmatika ini menggunakan mod modulo. Operasi ini jika digunakan pada bilangan genap akan menghasilkan sisa. Contoh, 98 mod 8 sama dengan 2, 27 mod 3 sama dengan 0. Cara menyatakan dua buah bilangan yang memiliki sisa pembagian sama adalah dengan menggunakan kongruen. A kongruen B mod. Artinya, nilai A dan B kongruen dalam modulo M. Penulisan di atas juga sama dengan
A mod M sama dengan B mod M. Contoh, 26 kongruen 2 mod 4. Juga 26 mod 4 sama dengan 2 mod 4. Kekongruenan AB dapat ditulis juga dalam A kongruen B plus KM. Satu teorema Fermat. Jika P berupa bilangan dan A berupa bilangan bulat yang habis dibagi dengan P, yaitu PBB AP sama dengan 1, maka A pangkat P-1 kongruen 1 mod P. Kedua, Chinese Remainder Theorem. Misalkan, M sama dengan M1, M2, M3, sampai dengan Mn berupa bilangan bulat positif sedemikian hingga PBB, MI, MC sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J. Maka sistem kongruen lanjar. X kongruen AK mod NK mempunyai sebuah solusi unik modulo M sama dengan M1, M2, M3, sampai hingga Mn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Faiza Song Putri, NIM 2205-12144-9. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kriptografi dan juga bagian proses enkripsi. Kriptografi, satu pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi dari pihak yang tidak berwenang. Hal yang penting dalam kriptografi yaitu proses enkripsi dan deskripsi. Dan proses enkripsi, pesan yang akan dikirim atau disebut plain text akan diubah menjadi cipta teks, yaitu pesan yang sudah diubah oleh algoritma enkripsi. Untuk membuat plain text menjadi cipta teks diperlukan sebuah kunci yaitu public key. Sedangkan untuk mengubah cipta teks menjadi plain text diperlukan private key. Dua, Hell-Cipher. Hell-Cipher merupakan polygraphic substitution cipher. Hell-Cipher menggunakan matematika aljabar linear yaitu matriks. Selain aljabar linear, Hell-Cipher juga menggunakan aritmatika modulo dalam proses enkripsi dan deskripsi. Berikut adalah tabel konversi huruf. A sebagai 0, B sebagai 1, C sebagai 2, D sebagai 3, E sebagai 4, A sebagai 5, G sebagai 6, H sebagai 7, I sebagai 8, D sebagai 9, K sebagai 10, L sebagai 11, M sebagai 12, N sebagai 13, O sebagai 14, P sebagai 15, Q sebagai 16, R sebagai 17, S sebagai 18, T sebagai 19, U sebagai 20, V sebagai 21, Y sebagai 22, X sebagai 23, Y sebagai 24, Z sebagai 25. Total ada 26. 1. Proses enkripsi Hell-Cipher. Buatlah sebuah kunci dalam bentuk matriks. Ukuran matriks 2x2 jika bekerja dengan diagraf, 3x3 jika bekerja dengan diagraf, dan seterusnya. Masukkan data yang akan dienkripsi ke dalam matriks. Ubah data tersebut ke dalam bentuk numerik. Kalikan data dalam matriks dengan kunci. Lakukan modulo 26 pada matriks perkalian matriks agar mendapatkan angka yang kecil. Jika modulo 26 menghasilkan angka yang melebihi tabel konversi, lakukan modulo yang menghasilkan angka yang terdapat pada tabel. Konversi kembali numerik yang didapat ke alfabet. 2. Proses deskripsi Hell-Cipher. Lakukan input pada private key. Kalikan private key dengan hasil deskripsi. Lakukan modulo pada matriks untuk menghasilkan angka yang tersedia di tabel konversi. Ubah angka pada matriks menjadi huruf. Proses kriptografi. Kriptografi dalam presentasi ini menggunakan Hell-Cipher dalam penyelesaiannya. A. Proses enkripsi. Misalnya, kata yang dienkripsi adalah ibu membaca koran, maka tahap penyelesaiannya sebagai berikut. Ubah huruf ibu membaca koran menjadi angka sesuai dengan gambar 1. Kemudian diubah menjadi matriks dengan ukuran 3x5, karena total huruf ada 15. Seperti pada gambar berikut. Kemudian A. Proses enkripsi. Matriks pada gambar 2 merupakan matriks diagraf. Maka kunci yang diperlukan merupakan matriks 3x3 atau memiliki 9 huruf. Kunci yang digunakan adalah B, C, D, A, B, E, F, G, A. Ubah huruf B, C, D, A, B, E, F, G, A menjadi angka sesuai dengan gambar 1. Proses kriptografi. A. Proses enkripsi. Kalikan matriks private key dengan matriks plain text. Berikut adalah
caranya untuk menghasilkan deskripsi Apache Vertex, yaitu outputnya. Dengan cara 1 dikali 8 ditambah 2 kali 12 ditambah 3 kali 10 menghasilkan 62. 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 14 menghasilkan 45. 1 kali 20 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 17 menghasilkan 71. 1 kali 12 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 0 hasilnya 16. 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 13 hasilnya 43. 0 kali 8 ditambah 1 kali 12 ditambah 4 kali 10 hasilnya 52. 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 4 kali 14 hasilnya 57. 0 kali 20 ditambah 1 kali 0 tambah 4 kali 17 hasilnya 68. 0 kali 12 ditambah 1 kali 2 ditambah 4 kali 0 hasilnya 2. 0 kali 4 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali 13 hasilnya 52. 5 kali 8 ditambah 6 kali 12 ditambah 0 kali 10 hasilnya 112. 5 kali 1 tambah 6 kali 1 tambah 0 kali 14 hasilnya 11. 5 kali 20 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 kali 17 hasilnya 100. 5 kali 12 ditambah 6 kali 2 ditambah 0 kali 0 hasilnya 72. 5 kali 4 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 kali 13 hasilnya 20. Maka setelah itu hasil dari 62, 45, 71, 16, 43, 52, 57, 68, 2, 52, 112, 11, 172, 20, maka di modulo 26. Dengan hasil 62 modulo 26, 10, 45 modulo 26, 19, 71 modulo 26, 19, 16 modulo 26, 16, 43 modulo 26, 17, 52 modulo 26, 0, 57 modulo 26, 5, 68 modulo 26, 16, 2 modulo 26, 2, 52 modulo 26, 0, 112 modulo 26, 8, 11 modulo 26, 11, 100 modulo 26, 22, 72 modulo 26, 20, 20 modulo 26, 20. Hasil enskripsi atau ciphertext menjadi KTTH RAFH CAI LWUU. K untuk 10, T untuk 19, T untuk 19, I untuk 16, R untuk 17, A sebagai 0, F untuk 5, I untuk 16, C untuk 2, A untuk 0, I untuk 8, L untuk 11, W untuk 22, U untuk 20, U untuk 20. Proses kriptografi deskripsi. Kita sudah mengetahui private key-nya adalah B, C, D, A, B, E, F, G, A yang berukuran 3 kali 3 seperti gambar 3. Untuk proses deskripsi kita harus melakukan inverse terlebih dahulu pada metrik private key. Untuk mencari inverse kita membutuhkan determinan, kita membutuhkan adjoint. Untuk mencari determinannya, kelompok kami menggunakan metode Sarus yang menghasilkan determinannya 1. Kemudian kita mencari adjoint, mencari covotor terlebih dahulu yang menghasilkan minus 24, 20, min 5, 18, min 15, 4, 5, min 4, 1. Untuk hasil adjointnya seperti di gambar ya, menghasilkan min 24, 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, 4, 1. Kemudian untuk rumus inverse-nya berhubung dengan determinan 1, jadi 1 per determinan A dikalikan adjoint. Berhubung determinan 1, jadi 1 per 1 dikalikan adjoint sama aja ya dengan adjoint sebelumnya. Kemudian hasil dari inverse
matriks private key kita modulkan 26 sehingga menghasilkan 2, 18, 5, 20, 11, 22, 21, 4, 1 dan menghasilkan matriks seperti gambar 5. Proses selanjutnya dari kriptografi yaitu kalikan hasil modulo dengan ciphertext atau hasil enskripsi, lalu dibagi modulo 26 dan dihasilkan plain text-nya yaitu ibu membaca koran. Kesimpulan, penggunaan kriptografi sangat berguna khususnya dalam password untuk site, komputer, dan sebagainya yang mengandung informasi yang penting bagi kita. Apabila password telah dienkripsi, maka akan sangat sulit dideskripsi karena mengandung banyak kemungkinan dalam pemecahannya. Kriptografi memiliki banyak teknik dalam penyelesaiannya. Salah satu teknik kriptografi adalah penggunaan aljabar linier, yaitu matriks dan aritmatika modulo. Penggunaan matriks sangat berguna karena dalam proses enskripsi diperlukan private key yang memiliki ukuran matriks tertentu. Jika ukuran matriks private key salah dalam proses deskripsi, maka akan menghasilkan hasil yang salah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.